Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara yang menjadi landasan hidup bernegara harus dimiliki tiap negara. Tanpa dasar negara, suatu negara tidak akan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Redaksi dan urutan Pancasila sebagai dasar negara tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan mendasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tersusun secara hierarkis piramida, yang artinya tiap sila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain, sehingga tidak dapat dipisahkan. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara. Pancasila adalah fundamen filosofis yang menjadi dasar berdirinya negara Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia: 1. Dasar berdiri dan tegaknya negara. 2. Dasar kegiatan penyelenggaraan negara. 3. Dasar partisipasi warga negara. 4. Dasar pergaulan antar warga negara. 5. Dan sumber hukum nasional. 2. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Menurut Kellan, pandangan hidup terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang dijunjung manusia dan berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan pribadi maupun interaksi antar manusia dalam masyarakat dan alam sekitarnya. Di dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, dasar pikiran terdalam, dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pancasila dijunjung tinggi oleh warga karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa. Pokok pikiran Ernest Renan mengenal bangsa. Bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian. Bangsa adalah solidaritas yang besar. Bangsa adalah hasil sejarah. Karena sejarah berkembang terus, bangsa bukanlah suatu keabadian. Wilayah dan manusia bukanlah penyebab timbulnya bangsa hidup, dan manusia membentuk jiwa bangsa. Faktor pembentuk jiwa bangsa adalah: 1. Kejayaan dan kemuliaan pada masa lampau. 2. Suatu keinginan hidup bersama, baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. 3. Penderitaan bersama. 4. Adanya modal sosial. 5. Persetujuan di saat sekarang yang mengandung khasiat keinginan untuk hidup bersama. 6. Berani memberikan suatu pengorbanan. 7. Pemungutan suatu setiap saat yang menjadi syarat mutlak bagi hidup suatu bangsa serta pembinaan bangsa. Ciri-ciri kebangsaan menurut Kellan antara lain: 1. Dilahirkan dari suatu nenek moyang sehingga memiliki kesamaan darah. 2. Memiliki satu wilayah tempat kita dilahirkan, hidup bersama, dan mencari sumber kehidupan. 3. Memiliki kesatuan sejarah. 4. Memiliki kesamaan nasib. Dan 5. Satu ide atau cita-cita. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Kellan memberikan sejumlah nilai bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancasila, antara lain: 1. Bangsa Indonesia adalah negara yang religius sejak dahulu. 2. Cita-cita kesatuan tercermin dalam berbagai ungkapan dalam bahasa daerah, seperti tanah air, sebagai kesatuan wilayah pulau, lautan, dan udara. 3. Cita-cita kerakyatan, kebersamaan, dan solidaritas sosial terungkap dalam konsep gotong royong. 5. Berdasarkan asas kekeluargaan, terdapat konsep pengambilan keputusan dengan asas kemusyawaratan untuk mufakat. 6.
Bangsa Indonesia mengakui, menghormati, serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia, golongan, dan bagian masyarakat. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Hakikat ideologi. Ideologi merupakan ajaran mengenai ide dan merupakan komposisi dari pengertian ide yang berarti gagasan atau fenomena dan logos yang berarti akal. Ideologi menurut David Miller 2015 merumuskan ideologi sebagai seperangkat kepercayaan mengenai alam sosial dan politik yang secara bersamaan memberi makna kepada sesuatu yang berlangsung dalam masyarakat dan membimbing respon praktis kita terhadapnya. 2. Ideologi menurut Mustafa Rejai 1991 menyatakan ideologi adalah sistem keyakinan, sistem nilai, dan emosi-emosi yang menentukan tindakan kolektif. 3. Hakikat ideologi menurut Manfred B. Steger 2005 mendefinisikan ideologi sebagai sistem gagasan yang sangat luas, diikuti keyakinan yang terpola, norma dan nilai pemandu, serta gagasan regulatif yang diterima sebagai kenyataan atau kebenaran oleh sejumlah kelompok. 4. Ideologi menurut Mubyarto 1992 dalam Al-Hakim 2016 memberi pengertian ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa. 5. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Menurut Ramlan Subakti dalam Herdiawanto 2019, dikenal dua pengertian mengenai ideologi, yaitu ideologi secara fungsional dan secara struktural. Secara fungsional, ideologi diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Adapun secara struktural, ideologi diartikan sebagai sistem pembenaran, sebagai gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa. Fungsi ideologi yang pertama adalah sebagai pedoman bagi individu. Menurut Hidayat pada 2001, untuk individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Yang kedua, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki kekuatan mengikat dan berlaku bagi segenap bangsa Indonesia, dan kekuatan sosial politik yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi negara atau ideologi nasional mengatasi dan memiliki kejangkauan lebih luas daripada ideologi politik yang memiliki jangkauan yang ada di negara Indonesia. Kekuatan politik atau partai politik merupakan suatu substitusi dari sistem politik. Harus tunduk dan patuh, loyal dan sadar misi, tugas, dan fungsi negara. 6. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia. Menurut Kailan 2020, secara kausalitas, asal mula Pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu asal mula langsung dan asal mula yang tidak langsung. Asal mula langsung terbagi menjadi 4, yaitu causa materialis, causa formalis, causa efisien, dan causa finalis. Causa materialis atau asal mula bahan, yaitu asal dari nilai-nilai Pancasila adalah bangsa Indonesia. Pancasila pada hakikatnya adalah nilai-nilai yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Causa formalis atau asal mula bentuk, yaitu bagaimana bentuk Pancasila dirumuskan sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Causa efisien atau asal mula karya, yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang sah.
Causa finalis atau asal mula tujuan. Tujuan perumusan Pancasila adalah menjadi dasar negara. Asal mula yang tidak langsung. Kausalitas asal mula yang tidak langsung Pancasila adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. Asal mula tidak langsung Pancasila terdapat pada kepribadian serta dalam pandangan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia. Garis pokok suatu negara modern adalah kesepakatan umum atau persetujuan konsensus di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang didirikan berkenaan dengan negara. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme negara modern untuk mewujudkan demokrasi umum berstandar pada 3 elemen kesepakatan, yaitu 1. Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Perumusan tujuan atau cita-cita bersama dapat disebut filsafat kenegaraan atau Staatsrecht yang berfungsi sebagai filosofis Drugsrecht atau common platforms antar masyarakat. 2. Kesepakatan tentang the rule of law. Di dalam pengertian ini dikenal istilah constitutional state yang merupakan salah satu ciri negara demokrasi modern. Yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Menurut Muhammad, negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap. Pertama, zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra sejak 600 Masehi yang bersirikan kedatuan. Kedua, zaman Majapahit sejak 1293 sampai 1525 yang bersirikan keprabuan. Ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia yang merdeka. Sekretariat Negara 1995 dalam Kapelan 2020. Menurut Anders, tegaknya suatu negara modern harus dilandasi konsensus atau kesepakatan yang tertuang dalam suatu cita-cita serta tujuan bersama dalam suatu landasan filosofis dimulai dengan pembentukan BPUPK dan suatu konsensus pada 22 Juni 1945 yang disebut Piagam Jakarta. Kemudian, pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 dilakukan konsensus lagi, sehingga menjadi Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Berdasarkan fakta sejarah ini, Pancasila merupakan 3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan. Menurut Muhammad, negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap. Pertama, zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra sejak 600 Masehi yang bersirikan kedatuan. Kedua, zaman Majapahit sejak 1293 sampai 1525 yang bersirikan keprabuan. Ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia yang merdeka. Sekretariat Negara 1995 dalam Kapelan 2020. Menurut Anders, tegaknya suatu negara modern harus dilandasi konsensus atau kesepakatan yang tertuang dalam suatu cita-cita serta tujuan bersama dalam suatu landasan filosofis dimulai dengan pembentukan BPUPK dan suatu konsensus pada 22 Juni 1945 yang disebut Piagam Jakarta. Kemudian, pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 dilakukan konsensus lagi, sehingga menjadi Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Berdasarkan fakta sejarah ini,
Pancasila merupakan suatu hasil konsensus filsafat atau landasan filosofil bangsa dan negara Indonesia. Kaplan 2020. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai identitas nasional. 1. Pengertian identitas nasional. Menurut Kayla dan Ahmad Zubaidi, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. 2. Fungsi identitas nasional menurut Sumarno Sudarsono. Fungsi identitas nasional adalah 1. Sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. 2. Sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa. 3. Sebagai pembeda bangsa lain di dunia. 3. Unsur pembentuk identitas nasional Indonesia. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia ialah sejarah, kebudayaan, budaya unggul, suku bangsa, agama, dan bahasa. 1. Sejarah. Secara ekonomis dan politik, bangsa Indonesia pernah mencapai era kejayaannya di wilayah Asia Tenggara. Kekayaan tersebut terjadi pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Kemudian bangsa Indonesia mulai terpecah dalam berbagai kerajaan. Perpecahan ini diperkirakan menjadi salah satu penyebab para penjajah dapat menguasai wilayah dan bangsa Indonesia selama ratusan juta tahun. 2. Kebudayaan. Kebudayaan yang berkembang di tiap suku bangsa Indonesia menjadi pedoman berpikir, bertindak, dan bersikap sesuai dengan lingkungannya. Aspek kebudayaan meliputi 3 unsur, yakni akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Akal budi adalah sikap dan perilaku yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam interaksinya antar sesama. Peradaban yang menjadi identitas nasional Indonesia meliputi beberapa aspek, yakni aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan hankam. Pengetahuan yang meliputi unsur pembentukan identitas nasional antara lain prestasi anak bangsa dalam bidang olahraga, karya anak bangsa dalam bidang teknologi pesawat terbang, karya anak bangsa dalam bidang teknologi kapal laut, dan prestasi anak bangsa dalam membuat olimpiade. Budaya unggul. Budaya unggul adalah semangat dan kultur untuk mencapai kemajuan. UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa bangsa Indonesia berjuang dan mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, maju, makmur, serta adil dan berkesejahteraan. 4. Suku bangsa. Suku bangsa Indonesia yang majemuk atau aneka ragamnya suku bangsa terlihat dari 300 suku bangsa di Indonesia dengan bahasa, adat istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda. 5. Agama. Identitas nasional dalam aspek agama adalah masyarakat agamis dan memiliki hubungan antar umat seagama dan antar umat beragama yang utuh. 5. Agama. Identitas nasional dalam aspek agama adalah masyarakat agamis dan memiliki hubungan antar umat seagama dan antar umat beragama yang utuh. Indonesia merupakan negara multi agama. 6. Bahasa. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia ditetapkan para pemuda dari berbagai suku bangsa dalam Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan Indonesia. D. Jenis-jenis identitas nasional. 1. Bahasa Indonesia. Pasal 36 UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NRI. 2. Bendera negara. Pasal 35 Undang-Undang NRI tahun 1945 menetapkan bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. 3. Lagu kebangsaan. Pasal 36C Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. 4. Lambang negara. Pasal 36A UUD NRI tahun 1945 menetapkan lambang negara Indonesia ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. E. Pancasila sebagai identitas nasional. Pertama, Pancasila sebagai sumber motivasi, inspirasi, pedoman berperilaku sekaligus standar justifikasi. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara pada hakikatnya bersumber dari nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai landasan sistem sosial Indonesia. Kelima,
Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keenam, Pancasila sebagai pegangan hidup yang merupakan pandangan hidup bangsa yang dalam pelaksanaan hidup sehari-hari.